Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Amir Mahmud dari jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SMA Banten ya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan masalah COVID ya, yang dimana virus ini melanda kita semua, bahkan seluruh dunia itu merasakan dampaknya virus corona ini, baik dari segi ekonomi, terus segi ya semua sektor sekarang mengalami dampak yang sangat signifikan ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena memang terasa bagi kita mahasiswa pun juga terasa, yang biasanya kuliah itu secara offline, kita langsung ketemu, dan sekarang kita ya merasakan sendiri, kita tahu kuliah itu online, betapa ribetnya ya itu juga. Dan juga di sini saya akan sharing season bareng Mas Davi. Beliau adalah beliau adalah praktisi dari asuransi syariah. Salam. Jadi kita sekarang sharing seasonnya mengenai dampak COVID di industri asuransi, begitu. Mungkin saat ini kita akan kenalan dulu lah bareng Mas Davi, silahkan. Halo teman-teman, nama saya Yasir Fahad Kadafi. Saya bekerja di salah satu perusahaan asuransi nasional sudah sekitar 4-5 tahun ke belakang. Benar sekali apa kata Mas Amir tadi, bahwasanya wabah pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek di Indonesia, baik itu pendidikan, ekonomi, dan lain-lainnya. Sekarang saya diundang oleh saudara Amir ini untuk sedikit sharing session tentang dampak ekonomi atau dampak COVID ini terhadap ekonomi dan terutama di industri asuransi. Perasuransian ya. Benar ya Mas Amir ya? Benar. Ya, baik, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Amir. Ya, jadi kita langsung mulai saja kali ya sharingnya mengenai ya dampak COVID terhadap industri asuransi. Jadi dampaknya itu bagaimana sih, Mas Davi kan selaku praktisi Ya. di bidang asuransi itu bagaimana? Apakah dengan adanya wabah ini masyarakat itu semakin pedulikah terhadap asuransi, atau malah sebaliknya, apakah masyarakat itu semakin turun gitu tingkat dia ke asuransinya gitu? Bagaimana? Silakan. Ya, saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari saudara Amir. Bagaimana sih dampak COVID terhadap industri asuransi? Berdampakkah atau tidak? Menurut saya, COVID ini sangat berdampak sekali dengan industri asuransi. Kenapa? Karena jelas daya beli masyarakat menurun, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli asuransi. Jangan untuk membeli asuransi, untuk membeli kebutuhan pokok aja masih sulit. Benar Kan? Tapi saya yakin di sini juga perusahaan asuransi, industri asuransi dituntut untuk bisa berinovasi dan berkreasi agar masyarakat tertarik untuk membeli produk asuransi. Dibuktikan dengan perusahaan-perusahaan asuransi sekarang, Mas Amir, di Indonesia ini banyak mengeluarkan produk-produk yang berkaitan dengan COVID, dengan COVID-19 ini. Seperti perusahaan saya juga mengeluarkan produk tentang COVID-19 ini. Jadi nasabah-nasabah yang terkena COVID itu ditanggung oleh perusahaan asuransi. Saya rasa juga di perusahaan-perusahaan asuransi lain tuh banyak sekarang yang mengcover penyakit COVID ini, yang mana apabila nasabah terkena COVID-19 ini itu ditanggung oleh pemerintah, oleh perusahaan asuransi. Ya, benar-benar. Soalnya salah satunya
Jadi kan kalau di asuransi itu kalau nggak salah ada beberapa produk yang diambil ya, kayak contoh kecelakaan Benar, gitu benar, kan. benar. Mungkin berarti ada satu produk yang dimana di situ produk COVID gitu ya modelnya. Jadi Gimana produk COVID itu maksudnya dia itu produk tambahan. Oh. Nah, produk utama asuransi adalah uang pertanggungan. Nah, uang pertanggungan. Jadi produk utamanya adalah uang pertanggungan. Itu namanya rider. Rider. Jadi kita bisa tambahkan rider. Ada kecelakaan, kemudian COVID ini juga masuk. Jadi yang harus dipahami adalah manfaat utama dari asuransi adalah uang pertanggungan, teman-teman. Jadi selebihnya itu adalah rider namanya, atau Tambahan, asuransi ya? tambahan, Oh, gitu. seperti rumah sakit, kecelakaan dan lain-lainnya. Jadi nah terus kita mungkin itu dampaknya ya bagi Iya. industri asuransi Sangat memang berdampak. sangat berdampak juga gitu. Jadi nggak, maksudnya emang seluruh sektor ya, Benar seluruh sekali. sektor. Jadi meskipun asuransi pun yang dibilang itu tempatnya proteksi, itu malah berdampak ya, dikarenakan ekonominya juga menurun. Oh, jadi gitu. Terus lanjut nih ke pertanyaan Ya. berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu dengan adanya wabah seperti ini, apakah masyarakat terbuka pengetahuannya mengenai asuransi? Itu bagaimana, Mas David? Ya. Menurut saya pribadi, keterbukaan informasi di era saat ini itu sudah sangat luas sekali. Benar-benar. Ya kan, semuanya sudah bisa dilihat. Kita bisa lihat informasi lewat televisi, kita bisa melihat informasi lewat internet. Jadi masyarakat juga udah semakin tahu tentang asuransi. Mungkin kalau kita lihat 10 tahun sebelumnya, banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu asuransi, apa pentingnya asuransi, apa manfaat asuransi. Tapi di 2020 ini saya rasa sedikit masyarakat yang tidak tahu asuransi. Kebanyakan masyarakat sudah tahu pentingnya asuransi, tinggal perbaikan ekonomi sehingga masyarakat mampu untuk membeli asuransi. Dan pola pikir juga saya tekankan buat para agen-agen asuransi juga harus makin inovatif, harus makin kreatif dalam menyampaikan, dalam mempopulerkan produk-produk perusahaan asuransinya sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan baik. Maksudnya jangan agent ini jangan bohong demi dapat nasabah ya. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi sebenarnya masyarakat sekarang tuh bukan kekurangan informasi sih. Benar. Cuman masih takut aja gitu tuh. Tapi mungkin berjalannya waktu masyarakat juga tahu kan betapa pentingnya asuransi gitu. Benar. Ya mungkin sharing seasonnya nggak ini sih, maksudnya nggak terlalu panjang ya, mungkin cukup sekian aja dari kita juga ya. Iya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mengikuti ini, dan terima kasih juga kepada DPL saya, Ya. Dr. Andes Jaipuri Harap, MSI. Semoga beliau tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan mungkin cukup sekian dari saya, Amir Mahmud. Dan semoga video singkat ini, sharing session kita bisa bermanfaat ya. Ya benar, itu sih tujuan utama kita. Benar. Maksudnya ya bermanfaat lah bagi semuanya. Mungkin itu saja dari saya Amir Mahmud. Saya Sirfat Kadafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya ini lebih garing sih daripada tadi. Iya, garing ya.